Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Ustaz? Alhamdulillah jelas Ustaz. Oh, oke. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatidz di Bait Al-Quran Malang rahimakumullah yang saya hormati, para santri Bait Al-Quran yang saya hormati dan tentunya kita banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali via Google Meet untuk melanjutkan ngaji kita, yaitu kajian tafsir, yang mana kita lanjutkan episode yang kedua karena kemarin satu episode tidak selesai surah Al-Balad, sehingga kita potong, kita bagi menjadi dua. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan. Maka dari itu mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan dalam kajian ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua, keluarga kita, ditakdir oleh Allah menjadi bagian dari ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina, wa khususan ila muallif kitab at-tafsiril jalalain Jalaluddin al-Mahalli was Suyuti, wa ila Imam Ahmad as-Sawi muallif Hasyiyah as-Sawi ala tafsiril jalalain, wa ila masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah jelas ya, tidak apa-apa ya, agak pelan-pelan dari sini ya. Jelas Ustaz. Oh, oke, karena di sebelah ini kebetulan kok pas barengan ada kegiatan, sehingga kalau suara saya terlalu keras nanti ganggu tetangga sebelah. Saya di kantor Hatiki ini, Ustaz Lisin. Oh, nggih. Di Halakoh ada teman-teman BTQ yang setoran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ayat yang ke-8. Oke, kemarin kita sampai pada ayat yang ke-7. Ayahsabu allam yarahu ahad. Kita flashback dulu, kita kilas balik dulu episode yang lalu. Kita review sedikit lagi untuk sebelum kita masuk ke ayat yang selanjutnya, karena ini ada keterkaitan yang sangat erat, ya. Jadi pada episode yang lalu sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan dimulai dengan qasam atau sumpah. Yang lalu kemudian inti dari sumpah itu isinya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Kan kalau sumpahnya menggunakan bihadzal balad, ya kan? Wa walidi wa ma walad. Ayat keduanya wa anta hillum bihadzal balad, ayat ketiganya wa walidin wa ma walad. Lalu laqad khalaqnal insana fi kabad ini untuk menekankan bahwa sesungguhnya manusia itu berada dalam susah payah. Susah payah itu gimana? Kemarin sudah kita singgung, kita jelaskan bahwa menungso itu tidak ada yang tidak diuji. Tinggal kita ini ngeluh atau enggak. Kalau ngeluh, ya memang betul-betul susah payah. Karena merasa semua itu sesuatu yang berat, seakan-akan tidak mampu kita lewati. Padahal jelas Allah menyatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu. Nah dari sini, maka kalau kita ini susah payah itu, kalau bahasa sekarang itu bagaimana lelah itu tidak hanya berhenti di lelah, tapi lelah itu menjadi lillah. Nah, ini penting. Maka disinilah susah payah itu harus kita maknai bahwa hidup kita ini adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi aktivitas kita itu tidak lepas dari bagaimana penghambaan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, caranya gimana agar kita ini susah payah tapi tidak gampang mengeluh? Makanya di ayat yang lain kan ada innal insana khuliqa halu'a di surah Al-Ma'arij. Ya kan? Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Lah kalau tidak ingin seperti itu apa yang dilakukan? Illal musallin. Ya ini al-musallin alladzina hum dan seterusnya itu. Ala salatihim daimun. Kan itu. Ini ada rangkaiannya. Nanti kalau kita bahas surat Al-Ma'arij kita perdalam lagi terkait dengan itu. Nah, dalam konteks surat Al-Balad ini, kalau susah payah yang kita lalui ini biar bernilai lillah, makanya nanti ada rumusnya. Kita harus menempuh yang namanya Al-Aqobah. Dan nanti di ayat yang ke berapa? Mulai ayat 11. Lalu di ayat yang setelah ayat keempat kemarin, ada orang-orang yang sombong. Sehingga dia lupa diri. Dia merasa bahwa tidak ada orang yang di atasnya yang bisa menjatuhi hukuman kepadanya. Ini menghinggapi penyakit banyak orang-orang. Biasanya yang gara-gara begini ini yang menjadikan orang lupa diri kalau tidak dikaitkan kepada Allah, lupa kepada Allah, itu karena boleh jadi dia mendapatkan titipan harta. Dia mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan bijak, maka ilmu ini bisa membuat orang juga sombong. Apalagi harta. Wah, kalau harta itu orang itu sudah tunduk semua di bawahnya. Sehingga kemanapun dia dihormati. Lah orang yang begini nih biasanya melakukan sesuatu itu tujuannya bukan lagi untuk apa istilahnya, betul-betul melakukan, tetapi untuk mendapatkan boleh jadi pujian dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Sehingga di sini disindir dengan ayat yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya, saya sudah menghabiskan banyak ini. Ya, malal lubada kemarin sudah kita bahas. Jadi harta yang sangat banyak yang terkumpul, yang terhimpun. Saya sudah habis banyak ini begini. Ada orang yang ingin cerita begitu agar mendapatkan pujian, agar mendapatkan berbagai penghormatan dan fasilitas dari makhluk, dari manusia dan seterusnya. Nah, lalu yang berikutnya, kadang orang begitu itu menjadi sewenang-wenang. Nah, kalau sudah sewenang-wenang, ini yang bahaya. Makanya ayat berikutnya, ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah kalau kamu sewenang-wenang, manusia itu sewenang-wenang, lalu tidak ada yang melihat dia, padahal nanti semua itu terekam dengan jelas di akhirat, nanti akan dijatuhi hukuman bagi yang berbuat sewenang-wenang, kan begitu. Nah, di sini baru ayat kemudian, alam naj'al lahu ainain. Allah ingin mengingatkan orang yang sewenang-wenang, orang yang sok-sokan tadi itu, bahwa bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata untuk penglihatan. Mufassirin ada yang memahami ini memang mata secara zahir. Tapi mata secara zahir juga bisa ini penglihatan secara batin. Karena ada ain, yang ain itu memang mata secara hakiki, ada yang ainul basirah, yaitu penglihatan dengan mata batin. Nah, ini diungkap oleh Allah, anugerah Allah. Mosok sampean niki lali, mosok kamu ini lupa, alam naj'al lahu ainain. Ya, walisana wa syafatain. Ini Allah juga mengungkapkan anugerah yang luar biasa. Allah memberikan kepada manusia itu satu lisan, lidah. Lisan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya lidah. Nah, ini lidah. Ya, lidah itu cuma satu. Oh, tapi kalau tidak pandai untuk mengelola, ini bisa menyakitkan orang. Bahkan lidah itu bisa lebih tajam dibanding pisau. Karena orang yang tersakiti hatinya gara-gara lidah seseorang, ini biasanya sakitnya lebih lama. Kalau tersayat pisau sedikit di ini kering sudah selesai sembuh. Kalau tersayat gara-gara lidah, ini yang berbahaya. Nah, makanya di sini walisana wa syafatain. Dua bibir. Lisan dan syafatain. Lisan ini punya tugas utama termasuk untuk bisa mengkonsumsi makanan. Karena lidah ini bisa merasakan. Di situ ada indera perasa. Nah, coba kalau naudzubillah. Orang yang terkena atau terpapar COVID, ini salah satu gejalanya itu, walaupun tidak semua ya, tidak semua sama, tapi ada salah satu gejalanya itu terkena yang namanya anosmia, tidak bisa merasakan. Semua makanan itu bahkan rasanya seperti obat, tidak terasa apa-apa, penciuman juga begitu. Jadi itu nikmat yang sering kita lupakan. Itu dari sisi tugas pokoknya, umpama terkait dengan perasa. Belum lagi tugas yang juga pokok, karena kita sebagai manusia, hayawanun natik, manusia itu kan hewan yang berkata, ngomong. Berkata itu hubungannya dengan berpikir. Kalau lidah kita bermasalah, atau naudzubillah, umpama lidah kita dipotong, kita tidak bisa mengucapkan sebuah bahasa.
Karena lidah ini sifatnya fleksibel. Dia bisa maju, mundur, bisa nempel ke atas dan seterusnya ke gigi sebelah sini. Nah itu nanti memunculkan makharijul huruf. Makanya ada makhraj-makhraj yang terkait dengan al-lisan, itu banyak sekali. Ya kan begitu. Syafatain, dua bibir. Ada makhraj-makhraj yang menggunakan dua bibir, seperti ba. Makanya ada pakar yang mengatakan anugerah yang juga luar biasa. Semuanya ini anugerah Allah. Orang itu kalau tidak punya bibir, maka dia tidak bisa mengucapkan bibir. Karena menggunakan B. Atau kalau bahasa Arab, ba. Kalau tidak punya bibir, kan begitu. Hihir. Kan bibir. Maka diingatkan ini. Jangan sok-sokan. Diingatkan oleh Allah. Ingat, Allah memberi anugerah yang berupa termasuk organ-organ kita. Mata, lalu kemudian lisan, lidah, lalu bibir.